Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Murni di Jawa Tengah. Tidak menyebutkan daerah mana. Nah, Mbak Murni ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh neneknya. Jadi ini berdasarkan cerita nenek, itu namanya Mbah Saki. Mbah Saki itu adalah seorang, menurut Mbak Marni, itu adalah seorang nenek yang masih terlihat cantik. Masih hidup sampai sekarang, cuman udah sangat sepuh ya. Nah, Mbah Saki itu dulu pernah cerita, jadi masa kelam di masa lalunya itu benar-benar lumayan cukup kelam dan ada cerita horor yang menyelimutinya. Nah, ini zaman dulu, mungkin di tahun berapanya itu nggak terlalu ingat, kemungkinan di tahun 40-an. Jadi pada waktu itu pasca kemerdekaan kan ya Indonesia sendiri belum stabil gitu ya, butuh penyesuaian di sana sini. Konflik-konflik regional itu juga masih banyak. Nah, termasuk di kampungnya Mbah Saki tersebut, boleh dibilang awalnya itu aman-aman aja, cuman belakangan kok mulai agak sedikit nggak aman, terutama untuk keluarganya Mbah Saki. Nah, Mbah Saki waktu itu usia itu masih belasan tahun, nggak tahu belasan tahunnya itu berapa, tapi boleh dibilang udah kayak usia-usia gadis remaja semacam itu. Dan karena Mbah Saki itu cantik, ya kata Mbak Murni juga, sampai sekarang itu kelihatan cantiknya, kebayang mudanya dulu itu seperti apa gitu ya. Di zaman itu terlihat cantik dan memang banyak yang suka. Tapi waktu itu, ya ada beberapa anak muda yang coba mendekati Mbah Saki, tapi Mbah Sakinya juga ndak mau gitu ya. Intinya bukan selera dan memang belum kepikiran masalah itu juga. Orang tua juga ya milih-milih lah gitu ya. Siapa yang ngedeketin, ya tentu saja nyarinya orang yang baik atau gimana. Sampai pada suatu hari ada anak dari salah satu petinggi di daerah tersebut. Ini konteksnya daerah, nggak tahu ya seberapa luas, apakah seorang lurah kepala desa atau seorang wedana atau camat atau bupati atau apapun gitu ya. Pokoknya salah satu orang yang berkuasa. Kebetulan nggak sengaja melihat Mbah Saki dan ya ada rasa suka semacam itulah. Nah, si anaknya sendiri ini mohon maaf gitu ya. Ini usianya secara usia itu udah lumayan cukup udah lumayan cukup berumur dan dia sudah pernah menikah cuy ya. Isu-isu dari orang-orang gitu ya. Dia tuh udah punya beberapa istri dan ya begitulah, bukan tipe suami yang baik intinya. Nah, ini coba mendekat ke sana, main ke rumahnya Mbah Saki, ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mau Mbah Saki itu diambil atau dinikahi sama orang ini, meskipun dari keluarga yang ya bukan bagus apa maksudnya, keluarga yang berduit atau apapun, tapi ya ndak mau. Dan orang tua itu berarti mbah buyutnya Mbak Murni ya, itu ngomong sama Mbah Saki, "Ki, kamu sendiri gimana?" "Aku ndak mau Ma, aku ndak mau Pak," gitu kan. Ya langsung menolak, "Aku ndak mau sama yang begituan," kata si Mbak Saki. Ya sudah, dan dari situ berpikirlah Bapak gimana caranya ya menolak itu gitu ya. Susah banget rasanya buat menolak yang kayak gitu, nanti jatuhnya itu terancam atau gimana. Dan akhirnya ide entah datang dari mana, Mbah Saki itu kepikiran sesuatu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya kawan-kawan, 1 menit aja. Bawang gorengnya Wiji yang dari tadi muter-muter di sini setia menemani tanpa henti. Ini adalah bawang murni, bawang goreng murni tanpa campuran apapun. Rasanya renyah, aromanya itu juga dahsyat gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Yang masih dalam perjalanan pengiriman itu, semoga paketnya sampai di tempat tujuan dengan kondisi yang baik. Dan untuk kawan-kawan yang
belum memesan, monggo ditunggu pesanannya. Termasuk untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Itu adalah channel yang kita kelola juga. Itu cerita lama dari channel dulu ya, Lapak Horor. Itu coba di-up ke sana dengan suaranya Mbah Warmo. Saya yang bawain itu suara asli saya, cuman ya diedit lah gitu ya. Dan monggo, terima kasih banyak yang udah mampir. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Murni tadi. Mbak Saki kepikiran, malam-malam itu udah bisa tidur. Dan akhirnya apa? Hampir pagi sekitar jam 3 ngomong sama bapak sama ibu. Pak, Bu, aku punya ide, kata Mbak Saki. Kamu punya ide apa, nak? Itu supaya aku nggak dinikahin sama orang itu, kata si Mbak Saki. Terus apa idenya? Pak, aku dipasung, Pak, katanya. Hah? Kamu dipasung? Kenapa? Ngapain gitu kan? Ngapain pakai dipasung-pasung begitu? Enggak, kata bapak gitu kan. Jangan cara seperti itu. Enggak, Pak, enggak ada cara lain, Pak. Terus gimana ceritanya? Kamu kok tiba-tiba dipasung seperti itu? Yuk, aku main edan, Pak, katanya. Aku main pura-pura gila, Pak. Kamu itu, ya kata bapak gitu ya, bapak juga nggak setuju. Loh, kok bisa nyampe kayak gitu, nggak ada cara lain apa gitu, kata bapak kan. Mbak Sakinya, nggak ada, Pak, nggak ada cara lain, Pak. Aku dipasung, Pak, aku dipasung, Pak. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau sampai menikah, aku mendingan dipasung seumur hidup daripada harus sama orang itu, intinya gitu ya. Bapak sama ibu pun berpikir gitu kan, sampai akhirnya udah, sekarang kamu istirahat, bapak pikirin dulu, kata si bapak. Akhirnya sudah, Mbak Saki pun ya malam itu nggak bisa tidur, tentu saja. Bapak pun sama ibu mungkin ya lagi mendiskusikan, lagi menimbang-nimbang rencana dari Mbak Saki itu bagaimana. Dan keesokan paginya akhirnya hal itu pun dilakukan. Dan kebetulan hari itu orang tersebut, orang yang bersangkutan itu datang main ke sana. Nah, cuman apa? Bapaknya itu sama Mbah Saki, semua itu yang ngatur itu Mbah Saki. Pak, bilang aku lagi sakit, Pak, katanya. Oh iya. Akhirnya apa? Bilang Sakinya lagi sakit gitu ya. Pak, boleh saya tengok? Aduh, Sakinya ndak mau ditengok, nanti saja kalau sudah sembuh, kata bapaknya gitu kan. Akhirnya sudah kan, si orang tersebut keluar ke sana. Nah, udah ada intro nih, aku lagi sakit. Dan terus gimana, Pak? Bapak sama ibu jangan kaget ya. Kaget apa gitu kan? Aku mau melakukan sesuatu. Sesuatu apa, Is? Kamu jangan macem-macem, Ki, kata si bapak. Kamu mau ngapain? Aku mau jadi orang gila, Pak, katanya. Kata si bapak, ya shock juga gitu ya. Kamu itu ngapain? Maksudnya jadi orang gila kayak gimana? Aku mau teriak-teriak di luar sana, dan ya nanti intinya bapak itu masuk aku gitu, Pak. Lah, emang nggak ada cara lain gitu ya? Nggak ada, Pak. Waktu udah mepet, kata Mbak Saki. Waktu itu udah mepet. Ayo, Pak, lakukan gitu ya. Terus mau pakai cara apa gitu kan? Mau pakai cara apa? Aku mau pergi kemana gitu kan? Ya di tahun-tahun segitu, usia anak gadis remaja, pergi misalkan merantau ke siapa, saudara sanak ini juga ndak punya gitu kan, itu mengkhawatirkan juga kan. Jadi ya sudah, nggak ada pilihan lain, akhirnya wes dilakukan. Pagi itu Mbak Saki keluar, dia berdiri di depan rumah, ya mau aku siap-siap gitu kan, aku nyari orang lewat gitu, siapa, beneran ada orang lewat, itu langsung dimarah-marahin sama Mbak Saki. Wah, kamu marahinnya itu marahin yang nggak nyambung, intinya gitu ya. Kamu itu loh, kalau punya utang itu ya mbok disauri gitu kan, dibayar terus. Dan yang lain-lain itu orang itu kan ini anak kenapa gitu, ini anak kenapa. Mbak Saki itu bener-bener acting sampai kayak gitu, seolah-olah mau ngelemparin sesuatu, mau ngambil batu yang Mbak Saki sendiri sebenarnya nggak kuat buat ngangkat ya. Awas ya, kamu lewat sini tak lemparin pakai batu ini, tak becek-becek pakai batu ini, kata si Mbak Saki itu kayak gitu ya, bikin warga itu panik, rame. Akhirnya warga pada keluar dan bapaknya Mbak Saki itu bingung, ini aku kudu piye gitu. Si Mbak Saki pun pura-pura deketin bapaknya. Pak, aku ditarik mlebu, Pak, katanya. Aku dibawa masuk, Pak, katanya. Dan akhirnya sudah dipaksa ditarik, Mbak Sakinya pura-pura meronta-ronta gitu ya.
kamu siapa gitu, orang tuanya sendiri begitu, kamu siapa? Akhirnya ditarik, wis masuk. Akhirnya dibawa masuk ke dalam sana. Mohon izin sambil jalan ya ceritanya. Setelah dibawa masuk, Mbak Saki di dalam itu sempat cengar-cengir, ngomong-ngomong, Pak, berhasil ndak Pak rencanaku Pak? Kamu beneran nggak sih Ki tadi? Bapaknya kan juga khawatir, ini takutnya itu beneran kejadian seperti ini. Udah Pak, ayo bawa ke belakang Pak, aku dipasung Pak. Pasung nganggo apa gitu, pakai apa? Bapak belum nyiapin Pak, aku diikat aja buruan ke belakang. Akhirnya Mbak Saki pun dibawa ke belakang dan tangannya itu diikat di sebuah ada kayak kandang gitu kan di belakang rumah sana, diikat di situ. Warga kan pada nonton. Akhirnya, Saki kenapa? Nggak tahu, tadi sakit kata bapaknya ya. Setelah sakit tiba-tiba begitu marah-marah, nggak jelas lah intinya ya. Kami juga nggak tahu, wah kerasukan kali Pak, kerasukan. Ada yang ngomong seperti itu. Dan singkat cerita, ini Mbak Sakinya diikat begitu saat bapaknya ngedeket. Pak, udah jangan ngeladenin tetangga terus, bikin pasungannya Pak, bikin pasungan gitu kan. Terus gimana ya? Nah akhirnya apa? Ada kebetulan warga yang ngomong, Pak kalau kayak gitu ini aja Pak, dipasung gitu. Takutnya nakal atau gimana. Ada yang ngomong seperti itu. Nggak tahu siapa Mbak Saki yang ngomong kayak gitu tuh, lupa. Dan akhirnya ya sudah, bapaknya pun bikin pasungan di sana. Ya ada yang nggak setuju, Pak kasihan Pak gitu kan, ini dulu aja dibawa ke mbah itu, barangkali kerasukan atau gimana. Si Mbak Sakinya kan acting gitu ya, kau rasa melu-melu gitu, kamu ndak usah ikut-ikut gitu, sini kamu. Nyampe diludahin sama Mbak Saki, itu acting kata si Mbak Saki, bener-bener nyampe diludahin, cuah gitu kan. Ya warga jadi, wah ini sudah parah kalau model begini nggak bakalan sembuh. Akhirnya itu pasung pun direstui oleh orang-orang yang sedang nonton di sana. Mulai hari itu Mbah Saki dipasung, dan bener aja sore harinya yang orang mau melamar Mbah Saki itu datang ke situ mendengar kabar gitu ya, kalau itu Saki itu begini-begini, itu datang ke sana. Begitu datang, si Mbak Sakinya diem aja terus ngeliatin, natap tajam gitu kan. Ya tentu saja dalam hati itu jijik itu sama orang ini. Ya Mbak Saki melakukan hal-hal yang tidak semestinya juga. Ngomong kasar, ngomong sendiri gitu, seolah-olah nggak ada lawannya di sana. Terus tahu-tahu ya kayak gitu, ngeludah kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang bikin ilfil orang kalau ngelihat. Hal itu pun berhasil. Si orang tadi, si bapak-bapak tadi itu keluarkan, dan ternyata masih mengusahakan yang namanya pengobatan. Dan untuk memaksimalkan aktingnya, Mbak Saki itu bener-bener dipasung di sana, ngomong sama bapaknya, Pak aku ndak apa-apa Pak, begini Pak, aku mending lah dipasung kayak gini, pokoknya aku nggak mau gitu. Cuman ya caranya jangan kayak gini, nggak ada cara lain gitu kan. Malam disediain makan, Mbak Saki pun makan, tidurnya itu di belakang rumah di sana. Dan biar nggak digigitin nyamuk, kalau itu dibikinin kalau malam ini kayak semacam tenda-tendaan sama bapaknya, itu pakai rangka bambu, itu bisa dibuka tutup di situ. Mbak Saki sendiri kan posisinya sambil duduk sambil ya tiduran begitu kan. Kalau mau pipis itu yang lumayan cukup bingung, tapi diangkat sama Mbak Saki, dikondisikan, dan waktu itu ya berhasil. Jadi untuk kebutuhan itunya memang di sana dibikin sama bapak kayak semacam WC darurat itu di deket tempatnya Mbak Saki, dan intinya kayak gitulah. Bener-bener dibikin sedarurat mungkin. Buang air di situ, bisa pasungannya itu bisa sambil lompat-lompat, Mbak Saki itu bisa lah disesuaikan sendiri gitu ya, sebisa dia. Aku bisa Pak, aku bisa, tenang aja. Dan ya memang bener. Akhirnya Mbak Saki itu dipasung, ya malam itu pun dipasung. Bapaknya mau nemenin waktu itu, Bapak tidur aja kata Mbak Saki sana. Loh kamu di sini sendirian?
Udah apa-apa Pak, ini untuk acting ya gitu ya. Jadi memperkuat itu, aku harus tidur di luar. Soalnya apa? Nanti akan ada tetangga yang bakal nengokin ke sini dan aku maunya itu ya seperti ini. Aku itu benar-benar dipasung. Dan ya bener aja malam-malam itu ada beberapa tetangga itu nengokin ke situ, nengokin ke Mbak Saki yang lagi dipasung di sana. Dan ya Mbak Sakinya diem aja pura-pura tidur gitu kan, dan ya mereka nggak ngapa-ngapain, cuman mau nengokin aja. Dan Mbak Saki itu mendengar apa yang mereka omongkan, kasihan yo cantik-cantik kok edan begini, kok kentir kayak gini, kasihan gitu. Dalam hatinya Mbak Saki, aku nggak minta dilahirkan cantik gitu ya, dan sudah ini harga yang harus aku bayar, kata si Mbak Saki. Dan ya wis, malam itu adalah malam pertama tidur di sana. Capek banget dari tadi kan, tidur pules aja gitu. Wis tidur pules sampai pagi-pagi bapak sama ibu itu udah di situ, udah ini. Ki, kamu ndak apa-apa Ki? Aku ndak apa-apa Pak, aku nggak apa-apa Bu. Aku baik-baik aja intinya. Dan akhirnya Pak, aku minta dilepasin sebentar, kata situ. Oh iya dilepasin. Akhirnya dilepasin, si Mbak Saki itu mandi, sempat mandi, gebiar-gebiur udah bersih. Pak, dipasang lagi pasungnya. Akhirnya dipasang lagi, dan hal itu dilakukan terus-menerus setiap hari sampai si orang itu ya yang mau menikahi itu datang ke sana beberapa kali membawa orang pinter. Itu kayak buat ngobatin. Ya dalam hati yang Mbak Saki itu cuman ketawa-ketawa doang gitu kan. Dan malah kayak gitu aktingnya tambah-tambah gitu kan, paksa, alas kamu ngapain gitu, kamu ngapain, nggak mempan, yang kayak gitu tuh nggak mempan, udah sana pulang. Dan memang nggak sembuh-sembuh ya, orang nggak kenapa-kenapa, orang itu lagi acting. Dibawa beberapa orang pintar nggak sembuh, bahkan tetangganya pun ada yang inisiatif membantu mau menyembuhkan itu ya dengan membawa orang-orang pintar semacam itu. Tapi Mbak Saki nggak sembuh karena Mbak Saki itu nggak pernah sakit, dia hanya pura-pura sakit. Waktu pun berjalan, Mbak Saki itu mulai menikmati aktingnya tersebut. Dan ya bapak sama ibu itu udah mulai biasa. Ki, apa ndak cukup sekarang? Enggak Pak, ini belum cukup Pak, butuh waktu lebih lama. Dan waktu itu udah sekitar 2 minggu ya. Akhirnya apa? Orang yang bermaksud ngelamar Mbak Saki pun menyerah dan udah nggak datang-datang lagi ke sana. Cuman kemungkinan masih ada mata-matanya di situ yang memberikan informasi. Waktu berjalan lagi kurang lebih sekitar 1 bulan. Waktu itu Mbak Saki mulai berpikir apakah aku udahan aja atau gimana ya. Tapi begini, itu 1 bulan nggak full dipasung ya. Kadang Mbak Saki kalau memang lagi capek, bosen banget, Mbak Saki pun dibawa masuk ke sana. Bahkan kalau malam ini setelah hampir 1 bulan itu Mbak Saki sering malam itu tidur di dalam sana. Cuman kayak gitu kondisinya, kakinya itu masih dipasung. Nah dipasung itu dikasih kain supaya gesekan kayu sama kulit itu nggak langsung ya. Jadi dikasih kain dan kakinya Mbak Saki itu baik-baik aja. Nah sudah sampai pada kurang lebih sekitar 1 bulan lebih Mbak Saki memerankan orang yang dipasung itu secara total. Dan ya omongan warga dan Mbak Saki juga sepertinya warga itu udah yakin melihat aku yang gila. Imageku itu adalah Saki gila gitu kan. Tapi bapak sama ibu gimana ya? Akhirnya ada momen dimana di situ ngobrol, Pak, Bu, bapak sama ibu gimana? Aku minta maaf, kata Mbak Saki. Loh, kamu minta maaf apa? Ya pasti bapak sama ibu malu gitu kan. Enggak sih, bapak sama ibu biasa aja. Orang lain nyebut kamu gila atau apa jadi omongan. Ya orang nyatanya kamu nggak gila kan, kata si bapak. Iya ya Pak ya gitu. Nah dari situ Mbak Saki pun mulai, oh ada sedikit tenang gitu. Bapak sama ibu ternyata cuek dengan apa yang diomongin orang. Ini mereka itu sudah terlibat masuk dalam rencananya si Mbak Saki. 1 bulan lewat di sana, Mbak Saki mulai menikmati tempat barunya itu di belakang situ. Mbak Saki mulai belajar apapun itu ya. Kadang ada beberapa temannya yang datang ke sana, terus Mbak Saki pura-pura dengan tampang seolah-olah gila ya. Misal nama temannya itu Rini misalnya, Rin, cerita katanya. Awas kalau kamu nggak cerita tak gigit, kata si Mbak Saki itu begitu dengan omongan-omongan yang nggak jelas kayak itulah. Ini cerita apa Ki?
kamu cerita ini deh. Nah di situ ngedengerin Mbak Saki gitu ya. Cerita, beberapa temannya pun jadi sering nemenin ke sana. Oh Saki itu kalau diceritain itu seneng, dia tuh nggak nakal. Dia itu dikasih apa nggak mau, dikasih apa, dikasih cerita. Nah ini beredar di teman-temannya. Akhirnya apa? Kayak gitu pada datang ke sana ceritain, dan itu Mbak Saki itu dapat update gitu ya mengenai apa yang terjadi di sekitaran. Itu dapatnya dari teman-temannya tersebut, sementara teman-temannya masih menganggap Mbak Saki itu sebagai orang yang nggak waras tadi. 1 bulan berlalu sampai suatu hari mungkin orang-orang udah mulai bosen kali ya. Teman-temannya juga udah nggak pada datang ke sana. Mbak Saki itu tidur di belakang. Pak, aku tidur di belakang aja Pak, di sini katanya. Ki, kamu ndak apa-apa? Ndak apa-apa Pak. Dan waktu itu Bapak juga inisiatif di belakang itu kayak dipagerin, jadi membatasi lah biar orang itu nggak bisa langsung nemuin Mbak Saki di sana. Tidur di situ beberapa hari, malam-malam sendirian, dan waktu itu udah hampir menyerah. Sampai akhirnya Mbak Saki itu suatu malam ini didatangi seseorang. Ada seorang kakek-kakek, itu udah tua banget, dan rumah yang di area belakang itu kan sebenarnya udah dipagerin ya. Mbak Saki kaget, dia lagi tertidur posisinya, lagi duduk begini, kakinya selonjor, tiba-tiba kebangun, dan di depannya itu ada seorang kakek-kakek. Pakaiannya pakaian orang Jawa dulu gitu ya, pakaiannya seperti itu, datang ke sana. Ya ngomong si kakek-kakek, kamu apa ndak bosen Dok kayak gini gitu. Loh, Simbah sinten gitu, Simbah itu siapa? Ya kamu apa ndak bosen? Simbahnya itu nggak ngomong apapun, kamu apa ndak bosen seperti ini? Ya Mbah mau gimana lagi? Nah di situ akhirnya Mbah Saki pun curhat cerita. Iya Mbah, habisnya aku oh ya Simbahnya itu ngomong, oh Simbah itu ngerti kamu itu cuman pura-pura, tapi ya wis ndak apa-apa, Simbah itu menjaga rahasiamu, kata si itu kan. Nah dari situ Mbah Saki pun mulai agak sedikit percaya, tapi ya nggak percaya-percaya banget nih, jangan-jangan mata-mata ya. Cuman kok pintu itu nggak ada yang kebuka, ini masuknya gimana, lompat kali ya Simbah atau ya. Tetap jaga sikapnya pura-pura gila. Tapi Simbah itu ngajakin ngomong Mbak Saki terus, seolah-olah itu Mbak Saki itu normal gitu ya. Diajak ngomong. Yang intinya itu, ya apa yang kamu lakukan ini sebenarnya sudah benar, dan jarang orang mau melakukan hal seperti ini. Ya, lakukan saja selama kamu mampu, kata si kakek intinya. Dan akhirnya apa? Hari-hari berikutnya si kakek tersebut itu sering datang ke sana dan cerita mengenai daerah-daerah yang lumayan cukup jauh. Daerah sini ada kejadian begini, daerah sini ada kejadian begini. Dan akhirnya sudah selama kurang lebih sekitar 1 minggu si kakek itu sering datang. Mbak Saki pun akhirnya membuka. Iya Mbah, aku memang pura-pura Mbah gitu kan. Simbahnya itu cuman senyum gitu. Ya wis ndak apa-apa, Simbah itu udah ngerti, dan ya apa yang kamu lakukan sekarang itu udah benar. Ya wis, Simbah pulang, katanya begitu kan. Udah, si kakek itu pulang, dan untuk pertama kalinya Mbak Saki itu melihat kalau kakek-kakek itu tiba-tiba berubah menjadi seekor burung. Burung yang ukurannya itu gede ya, seukuran burung elang segitulah ya. Bukan burung emprit atau burung apa kecil, enggak, tapi burung yang ukurannya itu lumayan gede. Mbak Saki pun, itu Simbahnya kok jadi burung, dan itu terbang plap 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 plap. Biasanya itu ke sana, ke pojokan yang nggak terlihat dari Mbak Saki, selep ngilang begitu aja gitu ya. Dan ini tuh kali ini berubah menjadi seekor burung. Itu siapa ya, si kakek itu siapa kok bisa terbang kayak gitu. Dan semenjak saat itu si kakek tersebut itu udah ndak pernah datang lagi. Dan Mbak Saki pun terus melanjutkan aktingnya tersebut sampai kurang lebih, cuman belakangan itu intensitasnya mulai dikurangin ya. Mbak Saki itu akting mulai agak sedikit tenang, dan tapi entah itu teman, entah siapapun, Mbak Saki itu tidak pernah ngebuka kalau aku itu cuman pura-pura.
Yang tahu itu cuma orang tuanya Mbak Saki sama si kakek tadi. Dan akhirnya apa? Mbak Saki kalau malam itu sering tidurnya itu pindah ke kamar. Yang dulu pasungnya masih dipakai, kali ini tuh mulai dibuka. Dan aktingnya agak dikurang-kurangin. Kali ini tuh nggak nakal. Cuman masih suka cengar-cengir gitu ya. Senyum-senyum sendiri. Dan beberapa orang itu mulai bisa mendekat ke Mbak Saki. Ngajakin ngobrol, nyabar-nyabarin atau apa. Ya intinya begitulah, mulai dibaik-baikin sama warga. Dan si orang yang mau melamar itu udah nggak pernah datang. Hal itu dilakukan sampai kurang lebih itu sekitar 1 tahun lamanya. Mbak Saki itu pura-pura menjadi gila, sesekali dia ngamuk, sesekali dia dipasung. Si kakek itu pun udah nggak datang lagi. Kali ini didatengin sama seorang anak perempuan kecil pada suatu malam saat Mbak Saki itu lagi merenung di sana sambil ya kayak gitu. Jadi pasung yang nempel di kaki itu merupakan satu kenyamanan, kayak aksesoris, kayak orang itu pakai jam tangan sekarang kali ya. Kalau nggak pakai jam tangan tuh rasanya ada yang kurang. Mbak Saki pun begitu, pasungnya dibawa sendiri, nanti dipasung sendiri, cekrek duduk di situ. Nah malam itu ada anak kecil itu datang ngeliatin si Mbak Saki aja. Mbak Saki pun kali ini pikirannya itu udah gimana gitu ya. Anak kecil datang ke sini, aku ngeliat kakek dulu jadi burung, itu pasti setan si kakek. Lah ini anak kecil datang ke sini mau ngapain malam-malam begini, datangnya dari mana? Mbak Saki pun ngomong, kamu kalau ke sini mau nemenin ya enggak apa-apa, tapi kalau mau aneh-aneh ya udah usah, mending pergi aja. Kalau enggak tak pentung, kata si Mbak Saki. Ini galak sama yang begituan gitu. Akhirnya sudah, si anak itu sering datang, tapi ya cuman duduk begitu doang, kayak nemenin tapi nggak ngomong apa-apa. Si anak itu nggak pernah ngomong, bahkan Mbak Saki nganggep, wah si anak ini pasti bisu atau gimana. Dan memang nggak pernah ngomong selama kurang lebih entah 10 atau 2 minggu, si anak itu terus datang ke sana. Dan akhirnya sudah, saat anak itu udah nggak datang lagi, Mbak Saki itu masuk ke dalam rumah. Sering tidur di dalam sana ya. Pelan-pelan kondisinya itu dinormalkan. Pelan-pelan mulai bisa nyambung, ngobrol sama teman-temannya. Ya hal itu dilakukan terus sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah dari situ Mbak Saki itu akhirnya selamat. Dan di perjalanan saat Mbak Saki dalam kondisi seperti itu tadi, ada seorang pemuda, ini masih satu kampung, dan dia itu pemuda yang ya lumayan cukup pendiam. Di matanya Mbak Saki itu pemuda ini lumayan cukup ganteng dan baik gitu ya. Itu datang ke situ, tiba-tiba nanyain, Sakinya bagaimana kabarnya? Oh, Sakinya begitulah gitu, kata bapak kan masih nutupin itu. Akhirnya apa? Dipertemukan. Mbak Saki pun mau, cuman masih dengan acting gitu ya. Si laki-laki ini pun akhirnya ngomong, Saki, maaf ya aku datang ke sini. Ya kamu mungkin nggak kenal sama aku, memang nggak terlalu kenal gitu ya. Aku juga nggak terlalu kenal sama kamu, tapi entah kenapa aku itu mimpi kamu selama beberapa kali, dan dalam mimpinya kamu itu nggak gila gitu. Kamu itu nggak seperti ini gitu ya. Kamu itu nggak seperti ini, makanya aku bingung. Kok kamu sering datang ke mimpiku, padahal aku itu nggak pernah mikirin kamu sama sekali. Ini si pria ini ya mungkin nganggapnya lah aku ngomong sama orang gila, jadi belak-belakan aja gitu ya. Aku nggak pernah mikirin kamu, tapi entah kenapa belakangan aku jadi mikirin karena itu tadi, kamu itu sering datang ke mimpiku. Mbak Saki pun mulai malu di sana. Ih, kok bisa aku datang ke mimpi dia gitu kan? Dan di situ keceplosan Mbak Saki. Emang kamu mimpi apa, Mas? Ngomongnya tuh kayak orang normal gitu kan. Si emasnya pun kayak senyum gitu kan. Kamu itu nggak gila intinya katanya. Aku sering ketemu kamu di sana, kamu cerita, kamu itu takut. Kamu itu nggak mau dinikahkan dengan orang lain, kata si anak. Kok bener banget kata Mbak Saki ya. Kok bisa ya Mas ya begitu. Mbak Saki pun ngomongnya normal, dan si laki-laki itu pun akhirnya menguatkan, Saki, maaf ya, kamu itu ndak gila katanya. Kamu itu normal, cuman itu tadi, apa yang aku mimpiin itu benar. Nah disitulah
awal mula Mbak Saki mulai serius melihat sosok pria tersebut. Di antara tamu-tamu yang datang, cuman orang ini aja yang berbeda. Dia itu tahu apa yang aku rasakan, tahu apa yang aku pikirkan, dan dia dapat itu dari mimpi. Apa entah itu benar atau enggak, kata Mbak Saki, tapi ini hal yang aneh dan enggak tahu kenapa aku kok deg-degan sama pria ini. Dan akhirnya sudah, pria itu pun pulang nggak lama ya, datang lagi ke sana, ya ngomongnya seperti itu, aku semalam mimpi kamu lagi, kamu bilang seperti, dan itu adalah hal yang dipikirkan oleh Mbak Saki. Kayak seolah-olah kalau aku lagi memikirkan sesuatu atau apa gitu ya, ini nyampe ke si laki-laki itu. Mbak Saki pun bingung, akhirnya ngomong sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, aku jane yo isin gitu, aku sebenarnya ya malu, cuman aku mau cerita gitu. Bapak sama ibunya itu udah mesem. Kamu mau cerita apa, Nduk, gitu kan. Pak, Bu, itu yang suka kesini sih, Bu, gitu. Oh itu, iya Bu, kenapa? Ini bapak ibunya mesem lagi gitu kan. Kenapa emangnya? Aku ndak tahu, Bu, kok begini gitu. Mesem lagi gitu ya, sampai neplak, ibunya itu nepuk pahanya si bapak gitu, seolah-olah kayak tukan pak, seolah-olah itu begitu. Si Mbak Sakinya pun, Ibu, bapak kenapa sih dari tadi kok mesem guyang-guyu bae gitu ya. Itu kenapa? Saki, gimana ya Pak ya, si ibu begitu. Ya gimana Bu gitu kan. Kamu suka sama si itu, sama si laki-laki itu? Si Mbak Sakinya asem kok, pertanyaannya langsung tembak begitu. Enggak lah Bu, aku ndak suka lah Bu, ngapain aku suka begitu kan. Ya enggak, barangkali kamu suka, ya ndak popo, kata si ibu. Kamu kan ya udah besar begini, dan dia juga orangnya itu baik, anaknya itu baik, begini anaknya si bapak ini gitu, dari keluarga yang baik, bukan orang kaya, orang sederhana, tapi ya seperti itu. Ibunya tuh malah promosiin. Nah di sana akhirnya makin dak-dikduk, mukanya Mbak Saki mungkin waktu itu memerah, malu atau gimana, dan akhirnya dalam hatinya Mbak Saki pun mengakui, iya aku memang tertarik dengan pria tersebut. Kalau dia melamarku, aku pasti mau gitu, kata Mbak Saki dalam hati. Dan ternyata benar, keesokan paginya pria itu datang ke sana. Mbak Saki pun menjawab dengan kondisi normal, senormal-normalnya. Mereka pun ngobrol, dan akhirnya pria tersebut pun menawarkan, Saki, kalau kamu memperbolehkan, aku hendak melamarmu. Di situ dek gitu kan, kaget, seneng gitu ya, asu gitu kata si Mbak Saki. Ya enggak kayak gitu, cuman kok to the point banget begini, Mbok, ya dielus-elus dulu gitu, jangan langsung dipentung begini. Mbak Sakinya malu, ndak bisa ngejawab, dan akhirnya sudah Mbak Saki pun mesem guyu gitu ya, dan akhirnya jadilah Mbak Saki itu menikah dengan pria tersebut. Itu ceritanya seperti itu, dan ya itu adalah kakeknya si Mbak Murni. Nah, mungkin cerita kali ini tuh ndak horor-horor banget gitu ya, nggak yang wah gitu atau gimana, cuman cerita ini begitu manis gitu ya, dan keren banget Mbak Saki ini. Nggak tahu di tahun segitu kok ada orang yang punya pikiran semacam itu kayak Mbak Saki. Terima kasih Mbak Murni atas ceritanya, dan Mbak Saki sehat selalu gitu ya. Sementara yang laki-laki itu, kakeknya Mbak Murni, itu udah pergi duluan, dan tentu saja Mbak Saki ya sangat kehilangan gitu ya, dan masih sering cerita mengenai kakeknya Mbak Murni tersebut. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Murni. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke channelnya Mbak Warmo juga terima kasih.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.